Saudara-saudara, seminar pembinaan iman Kristen diadakan di Jakarta mulai dari tahun 1984 bulan April, dan pada tahun pertama kita mengadakannya 1 tahun 2 kali. Sekarang setiap tahun cuma mengadakan 1 kali saja, dan semua topik yang pernah dibahas tidak diulangi lagi, sehingga setiap speak merupakan speak yang unik tersendiri. Setiap seminar pembinaan iman Kristen adalah setiap seminar pembinaan yang tidak terulang lagi. Kecuali sudah 20 tahun, mungkin kita ulang lagi dengan topik yang pertama lagi. Waktu itu bukan engkau yang datang, engkau bawa anakmu yang datang untuk mendengar. Setiap generasi perlu sesuatu pekerjaan untuk menanam iman, kepercayaan, kekristenan yang kuat di dalam hati orang Kristen. Setiap generasi harus bertanggung jawab atas kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan doktrin yang benar dan ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Itulah motivasinya kita mengadakan speak. Sebelum kita mengadakan speak, saya sudah keliling sini sana, sudah mengunjungi lebih dari 1.500 gereja di seluruh dunia. Yang dari gereja yang cuma 200 orang besarnya, sampai gereja yang sampai 6.000 tempat duduk pernah saya kunjungi, tetapi semua gereja cuma tahunya bikin penginjilan atau KKR. Ayo pas Stephen Tong datang bikin KKR, supaya gereja kita bangun, jangan tidur, bangun. Sesudah bangun, tak tahu apa-apa tetap. Tetapi banyak KKR yang dikerjakan itu hanya dimaukan atau diinginkan untuk mencapai semacam penggugahan emosional. Bangun, orang Kristen bangun supaya semangat. Tetapi sesudah semangat, apa yang mereka percaya, apa yang mereka harus bertanggung jawabkan, apa yang harus mereka perjuangkan untuk mempertahankan iman Kristen, dan apa yang harus mereka berperang di dalam ajaran-ajaran bersimpang siur, tetap tidak tahu. Itu sebab setelah lebih daripada 25 tahun kita melayani gereja-gereja, saya berkata kepada Tuhan, sekarang waktunya Tuhan. Saya sudah melayani begitu banyak gereja, sudah mengatakan apa yang mereka mau saya kerjakan. Sekarang saya mau kerjakan apa yang Tuhan mau saya kerjakan untuk gereja. Bukan apa yang dirasakan butuh oleh gereja menurut kesadaran mereka saja. Gereja sadar apa yang mereka butuh. Gereja harus sadar juga apa yang mereka belum sadar. Mereka. Itu sebab pekerjaan menanam kepercayaan doktrinnya yang sulit kita kerjakan. Puji Tuhan, dengan mulainya pertama kali speak, Tuhan menggugah, makin lama makin banyak orang merasa pentingnya ini. Dan betul ini berbobot dan ini perlu. Bukan saja perlu, sangat urgen perlunya. Di mana gereja yang belum tertanam dan belum jelas akan doktrin yang benar, satu persatu mereka akan menyimpang, menyeleweng, digrogoti oleh iman kepercayaan tidak beres atau ajaran liberalisme, menjadi tempat uji coba dari teolog-teolog yang kurang iman. Sekali lagi saya mengulangi kalimat yang penting ini. Teolog-teolog yang sendiri kurang iman dan tidak percaya kepada Alkitab, mereka memberikan sesuatu ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu banyak gereja menjadi tempat uji coba, di mana doktrin mereka yang tidak benar dan tidak sesuai Alkitab itu diajar. Dan Eropa sudah membuktikan liberalisme setelah 120 tahun menjadikan gereja kosong. Sekarang banyak orang sekolah di teologi masih belum sadar, masih tertidur, masih tetap menjalani itu. Karena apa? Karena dosennya belajar di Eropa. Kalau bukan lulusan Eropa, bukan doktor dari sana, kurang teologi. Lalu dari situ mengimigrasikan hal-hal liberalisme. Teologi daripada liberalisme, teologi daripada liberalisasi yang menghancurkan kekristenan. Kita tidak mau menjadi tempat uji coba teolog-teolog yang tidak beriman. Kita mau kembali kepada iman kepercayaan yang sejati, kepada ajaran Tuhan yang diwahyukan di atas dasar apa yang sudah dinyatakan oleh Roh Kudus. Pentingnya speak harus disadari oleh setiap pemimpin. Heran sekali banyak gereja yang dulu, ayo Stephen Tong bikin KKR di sini. Sekarang saya adakan speak, mereka tidak datang.
Bahkan tidak boleh tempel ada surat atau ada poster speak di gereja mereka. Itu gereja cinta saya yang dulu undang mati-matian Stephen Tong datang bikin KKR. Sekarang tidak mengizinkan anggota mereka datang dengar speak. Karena apa? Mereka mau saya cinta gereja mereka, tapi mereka tidak mau gereja mereka cinta kebenaran. Kalau yang kita ajarkan tidak beres, silakan lawan. Kalau yang kita mengajarkan sesuatu lain dengan Alkitab, silakan menyetop. Tetapi saudara-saudara, saya akan bertanggung jawab setiap kalimat yang saya ajarkan di dalam speak. Dan saya akan cetak semua ajaran kita di dalam buku. Dan buku itu bukan bermain-main, akan menjadi saksi untuk berpuluh-puluh tahun. Karena itu ajaran yang menguatkan orang Kristen. Saudara-saudara, kami bersandar kepada Tuhan dan kami menanam sesuatu sehingga harap kota Jakarta, kota Surabaya dan Malang, kota-kota lain tidak rutin kita menggarap karena kesempatan dan kekuatan kesehatan dan waktu seseorang yang lemah seperti saya tidak cukup untuk melayani. Dan saya harap setiap orang menghargai speak yang diberikan kepada saudara. Sebelum kita berdoa bersama-sama minta pertolongan dan kehadiran serta kepenuhan dari Roh Tuhan, kita bersama-sama kita membaca atau mengikhlarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, hari ketiga antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pertolongan Tuhan. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada hari ini. Sekali lagi Tuhan membawa kami masuk ke dalam speak yang ke-11. Dari hari pertama kami minta pertolongan-Mu. Engkau yang menjadi berkat, Engkau yang menjadi Tuhan, Engkau yang menjadi sumber untuk memberikan pertolongan dan kekuatan pengertian kepada kami. Sehingga dari awal sampai akhir Engkau bertakhta di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian dengan pencerahan cahaya surgawi dan firman yang suci dan kekal ke dalam hati manusia. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu yang hina ini, tidak membiarkan dia sendiri, melainkan dengan kiriman Roh-Mu yang kudus yang memenuhi hati dia dan urapan dari surga dan kuasa sepenuhnya, dia boleh membawa firman yang jelas dan pengertian yang sesungguhnya kepada anak-anak-Mu. Dengar doa kami Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam iman rasuli yang baru kita baca tadi, hanya satu istilah muncul menyebut istilah nama Roh Kudus. Dengan didahului dengan kredo, aku percaya kepada Roh Kudus, disambung dengan gereja yang kudus dan am. Saudara-saudara, di sini kita melihat ini merupakan satu kepercayaan orang Kristen semenjak zaman rasuli. Ada tradisi yang mengadakan sebelum ke-12 rasul pencar mengabarkan Injil menurut amanat agung Yesus Kristus ke seluruh dunia. Mereka berjanji untuk berkumpul untuk kali terakhir. Dan di dalam kali terakhir sebelum mereka pergi, mereka berusaha menyumbangsi satu orang satu kalimat untuk membentuk seluruh kepercayaan orang Kristen untuk menjadi satu patokan di segala zaman. Lalu dari 12 rasul itu setiap rasul menyebutkan satu kalimat dan seluruh iman rasul menjadi lengkap. Setelah sempurna menjadi satu standar kepercayaan yang harus dipercaya oleh gereja dari zaman ke zaman. Lalu pergilah mereka dengan pengetahuan tidak akan bertemu lagi di dunia.
Masing-masing pergi dengan satu tekad yang bulat, dengan ketaatan yang mutlak, mau mati untuk Yesus Kristus asal Injil bisa dikabarkan. Saudara-saudara, tradisi ini merupakan sesuatu hal yang sangat menggerakkan hati manusia. Mereka mengetahui mereka akan pergi. Mereka pergi dalam nama yang sama, dengan kuasa yang sama, dengan kekuatan dan visi yang sama, dengan beban dan sesuatu gerakan Roh Kudus yang sama, dengan iman kepercayaan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang sama. Ke-12 rasul ini mereka bertemu untuk kali terakhir, lalu mereka pergi dengan segala arah yang berbeda. Lalu Thomas mati di India, ada yang mati di Afrika, ada yang mati di Roma, ada yang mati di Arabia, ada yang mati di tempat-tempat Asia Minor. Saudara-saudara, ke-12 rasul mati sebelum mereka pergi. Mereka telah menetapkan kepercayaan bagi orang Kristen dari zaman ke zaman. Maka istilah aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, ketiga oknum dari Allah yang esa ini sudah di dalam kepercayaan sebagai inti yang paling bobot, yang paling penting dan prinsipil bagi orang Kristen. Aku percaya kepada Roh Kudus. Istilah ini muncul dari iman rasuli, sehingga selama 2000 tahun ini kita melihat gereja harus tetap memelihara kepercayaan kepada Roh Kudus. Saya berteriak seperti ini karena di dalam abad ke-19 mulai timbul ajaran liberalisme yang tidak lagi percaya Roh Kudus. Mereka mengatakan Roh Kudus itu hanyalah sesuatu kuasa Allah. Roh Kudus hanya sesuatu sifat daripada ilahi yang sendirinya tidak mempunyai keilahian. Itu sebab di dalam buku daripada Schleiermacher yang mengatakan yang disebut wahyu Roh Kudus untuk menulis kitab suci itu hanya merupakan semacam gerakan dan inspirasi yang bersifat agama yang sama, yang kebetulan timbul di dalam banyak orang-orang yang namanya rasul atau nabi. Mereka tidak percaya Roh Kudus. Mereka tidak percaya Roh Kudus beroknum. Mereka tidak percaya Roh Kudus adalah salah satu oknum dari Allah Tritunggal. Saudara-saudara, bukan saja demikian, seorang teolog yang lain yang bernama Brickman, dia mengatakan bahwa yang disebut Allah tidak mempunyai oknum sama sekali. Dan Paul Tillich mengatakan Allah bukan oknum. Kita tidak boleh memakai istilah oknum yang pribadi atau istilah pribadi untuk Allah, karena itu akan membatas dia. Dia adalah sesuatu sumber dari segala oknum. Ajaran-ajaran yang begitu banyak sepanjang sejarah kita boleh belajar, tapi kita tidak seharusnya mendengar dan mentaati mereka. Kita harus kembali kepada kitab suci dan percaya bahwa Allah di dalam sejarah adalah Allah yang memberikan firman, Allah yang mewahyukan kebenaran, dan Allah yang memelihara orang Kristen untuk menjaga sesuatu keadaan yang ortodoks sepanjang sejarah yang belum pernah meninggalkan gereja. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, semua. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Tidak ada Allah yang lain. Saudara-saudara, kita telah membicarakan di dalam speak yang lewat mengenai wahyu, wahyu umum, wahyu khusus, mengenai Kristus, mengenai kitab suci, mengenai kitab dan wahyu, wahyu dan pengwahyu. Kita membicarakan tentang iman, rasio dan kebenaran, membicarakan tentang Kristus dan kristologi. Kita membicara tentang akan metodologi yang lain, dan juga sudah bicara tentang dosa, keadilan dan penghakiman pada tahun yang lalu. Sekarang kita masuk ke dalam satu fase yang baru. Kita membicarakan oknum ketiga dari Allah Tritunggal ini. Allah yang Maha Esa terbentuk atau berada di dalam ketiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini merupakan pembicaraan langsung tentang sifat ilahi daripada oknum yang ketiga daripada Allah Tritunggal ini. Maka ini merupakan sesuatu speak yang penting sekali, karena kita langsung menyangkut, langsung membicarakan akan doktrin ketiga dari Allah Tritunggal. Di dalam speak mengenai tema Allah Tritunggal, kita sudah bicara tentang oknum, pribadi, dan pekerjaan Roh Kudus. Tapi ini kali kita mengkhususkan fokus kepada oknum yang ketiga ini. Saudara-saudara sekalian, mengapakah doktrin Roh Kudus itu penting sekali?
Karena doktrin Roh Kudus kurang dibahas sepanjang sejarah, sehingga harus kita menggali lebih dalam apa yang sudah pernah diwahyukan di dalam kitab suci. Kalimat tadi, doktrin Roh Kudus kurang dibahas di dalam sejarah. Ini memang merupakan satu fakta. Saudara-saudara, setelah abad ketiga terjadinya Montanisme. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Saudara bisa beli banyak buku-buku teologi yang penting dan harus mengerti banyak hal-hal tema-tema yang lebih penting melalui kebaktian-kebaktian lain. Jangan menjadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun ikut kebaktian, semua doktrin tidak tahu. Montanisme merupakan sesuatu gerakan yang menyebut diri dipenuhi oleh Roh Kudus. Akhirnya mereka merasa diri begitu rohani dan menghina semua gereja yang lain, menganggap hanya mereka lah yang telah mengetahui Roh Kudus. Dan mereka bernubuat dan beberapa kali menyebut kira-kira tanggal berapa Yesus akan datang. Ada memastikan Yesus pasti datang tanggal berapa, bulan apa, tahun apa. Ini semua sudah terjadi 1700 tahun yang lalu. Saudara baru menjadi heran, kok ada orang di Korea berani mengatakan tanggal 28 Oktober Tuhan Yesus datang. Saudara-saudara, 1700 tahun yang lalu ajaran semacam demikian sudah ada di dunia. Itu namanya Montanisme. Di antara mereka ada orang yang merasa kuasa kebangkitan Tuhan ada di pada mereka. Roh Kudus memenuhi mereka sampai mereka mau berdansa-dansa, berteriak-teriak, dan ada yang sampai timbul kepalanya sampai di atap. Sebagian karena Roh Kudus ada di pada mereka, lalu mereka berteriak-teriak dan mereka tidak lagi mempunyai kesadaran. Setelah kehilangan kesadaran, mereka berbaling di lantai. Sesudah itu mereka bergulung-gulung di sana dengan ludah-ludah dan perkataan teriakan yang keras. Mereka katakannya itu adalah gerakan Roh Kudus. Itu ada kepenuhan Roh Kudus. Itu ada urapan Roh Kudus. Dan di antaranya ada orang yang rasa karena Tuhan sudah panggil dia, dia mau menyatakan kuasa supernatural karena Roh Kudus ada pada dia, sampai dia loncat dari gunung, akhirnya mati. Saudara-saudara, kalau itu adalah Roh Kudus, saya mau tanya, dari mana dasar Alkitab? Kalau itu adalah ajaran yang sesat, kenapa sekarang masih banyak orang menganut ajaran begini? Saya percaya kita harus membahas doktrin Roh Kudus. Kita harus mengenal Roh Kudus lebih tuntas. Kita harus mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya basa-basi, bukan hanya main-main, bukan hanya ikut-ikutan. Saudara-saudara, di dalam zaman ini saya kadang-kadang merasa saya adalah orang yang paling tersendiri. Terlalu banyak orang tidak kenal saya. Apa yang saya harus kerjakan? Pada satu pihak menolak liberalisme, pada pihak yang lain menolak sesuatu fanatisme yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan saya mau membawa orang kenal kepada firman Tuhan dengan akar yang sedalam-dalamnya, dengan pengertian yang setepat-tepatnya, dengan kesadaran yang seakurat-akuratnya, sesuai dengan pencerahan dari Roh Kudus. Ini memang tidak gampang. Tapi bagaimana sulit pun saya akan berjuang untuk mentegakkan ajaran yang benar pada zaman ini. Karena itu panggilan, itu visi. Kenapakah membahas doktrin Roh Kudus penting? Karena ini merupakan satu kepercayaan dari zaman Rasul sampai sekarang. Sehingga dari zaman ke zaman standar ini tidak boleh dilalaikan, tidak boleh dilupakan, tidak boleh dikurangin. Kita harus. Tetapi kita mengetahui bahwa pembahasan terhadap doktrin Roh Kudus ini terlalu sedikit. Apa sebab? Kembali lagi, karena setelah Montanisme banyak orang kira kalau membahas doktrin Roh Kudus mungkin bahaya. Kalau banyak bicara tentang Roh Kudus nanti bisa menjadi ekstrim. Saudara-saudara, saya minta saudara melihat dua macam kebahayaan yang bersangkut paut dengan doktrin Roh Kudus. Pertama, yaitu tidak teliti ajaran Alkitab dengan seluruh pengertian yang seimbang dan sesuatu kestabilan yang dijamin dalam keseluruhan Alkitab. Akibatnya adalah mencomot-comot ayat-ayat Alkitab, lalu menjadikan comot-comotan itu doktrin yang tidak seimbang, doktrin yang menimbulkan fanatisme, ekstrim, dan radikalisme. Ajaran hanya dikhususkan, difokuskan kepada Roh Kudus, dan akhirnya comot-comot
ayat Alkitab secara tidak stabil dan tidak seimbang, memperhatikan doktrin Roh Kudus yang pincang, menjadikan fanatisme, radikalisme, emosionalisme. Ini bahaya pertama. Bahaya yang kedua adalah bahaya yang karena ketakutan ada ekses, karena ada ekstrim dan radikalisme yang mungkin timbul, maka sama sekali ditolak sehingga tidak membahas Roh Kudus. Gereja selama bertahun-tahun engkau ikut kebaktian, tidak pernah dengar pembahasan doktrin Roh Kudus. Tidak pernah mengatakan tentang apa hubungan manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan harus mentaati pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, gereja adalah tempat di mana firman harus diajarkan. Bagaimana kalau satu gereja sudah berpuluh-puluh tahun banyak doktrin yang belum diajarkan? Saya khawatir dan saya gentar pemimpin-pemimpin gereja akan diadili dan mereka tidak tahan. Saudara-saudara, sekali lagi saya menghimbau kita belajar firman Tuhan dengan baik. Dan kita belajar dengan baik. Dan kita betul-betul memikirkan segala sesuatu doktrin dan ajaran yang sudah diserahkan kepada kita. Apalagi kalau kita berani mengatakan kita adalah pemimpin-pemimpin gereja. Kita adalah terang orang kafir. Kita adalah cahaya terang dunia. Kita membawa orang datang kepada Tuhan. Jika betul-betul kita mempunyai kepercayaan, keyakinan semacam itu, biar kita sendiri belajar baik-baik. Sehingga dari ajaran kita, dari jawaban kita, dari bimbingan kita, orang lain melihat mercusuar yang masih bersinar cahaya, bukan yang sudah padam. Sebagai pemimpin orang Kristen, saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai pemimpin-pemimpin gereja, pendeta, majelis tua-tua, atau setiap guru sekolah minggu, dan pemimpin kelompok KTB dan sebagainya, saya menghimbau mari kita semua belajar baik-baik tentang firman Tuhan. Kalau tidak, letakkan jabatannya. Barang siapa tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan rendah hati, dia akan menjadi penghambat pekerjaan Roh Kudus. Doktrin Roh Kudus penting sekali. Selain ini adalah sesuatu standar di dalam iman kepercayaan sejak iman rasuli. Selain ini merupakan sesuatu oknum dari Allah Tritunggal, Allah yang Maha Esa. Kita melihat doktrin ini penting sekali karena ini merupakan Roh Kudus merupakan oknum di mana semua pekerjaan Tuhan harus melewati Dia baru digenapi. Kalimat ini sekali saya ulangi. Pekerjaan Tuhan yang paling besar itu 3 hal. Pertama, Allah adalah Sang Pencipta. Kedua, Allah adalah Sang Penebus. Ketiga, Allah adalah Sang Pengwahyu. Semua ikut saya. Allah adalah Sang Pencipta. Kedua, Allah adalah Sang Penyelamat atau Penebus. Ketiga, Allah adalah Sang Pengwahyu. God is a revealer. God is a redeemer. And God is the creator. Allah adalah Sang Pencipta. Maka pada waktu Allah mencipta, Alkitab dalam halaman pertama, bagian pertama dikatakan, pada permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah bekerja. Saudara-saudara. Jadi Roh Kudus jangan dimengerti hanya sebagai sesuatu gerakan atau semacam gejala fenomena psikologis. Roh Kudus adalah Allah yang bekerja. Dan ini sudah dibuktikan pada Fatsal pertama, halaman pertama, bagian pertama dari kitab suci. Saudara-saudara, waktu Allah mencipta, Roh Allah yang menggenapi pekerjaan itu, yang melaksanakan pekerjaan itu. Kedua, waktu Allah menebus, Allah mempersiapkan, Allah menakdir, dan Allah memberikan predestinasi. Kristus datang ke dalam dunia untuk menggenapi rencana yang sudah dipersiapkan, yang sudah disediakan oleh Allah, mati di atas kayu salib dan menggenapi akan rencana itu. Tetapi pada waktu keselamatan yang sudah digenapkan oleh Kristus dilaksanakan ke dalam pribadi, Roh Kudus yang menjalankan gerakan, Roh Kudus yang memberikan hidup, Roh Kudus yang memperanakan manusia kembali. You must be born again through the Spirit. You must be born of the Spirit from above. Engkau perlu diperanakan pula dari atas, engkau diperanakan pula oleh Roh Kudus.
Barang siapa yang tidak diperanakan pula oleh air dan Roh Kudus tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, di sini kita melihat di dalam ciptaan Roh Kudus berperan. Di dalam menebus Roh Kudus berperan. Dan ketiga, in Revelation, pada waktu Allah mewahyukan diri, memberikan kebenaran kepada manusia, Dia mewahyukan manusia melalui inspirasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Waktu Roh Allah berada pada nabi, pada waktu Roh Allah berada pada rasul-rasul, maka mereka digerakkan, mereka diberikan inspirasi, mereka mendapatkan wahyu Allah, tulis, dan apa yang diwahyukan menjadi kitab suci. Saudara-saudara, di sini kita melihat 3 pekerjaan yang paling penting dari Allah. Semua dikerjakan melalui oknum yang ketiga. Ciptaan melalui Roh Kudus, Allah mencipta. Penebusan melalui Roh Kudus, Allah memberikan hidup baru. Wahyu melalui Roh Kudus, Allah menurunkan firman ke dalam dunia. Siapa bilang Roh Kudus tidak penting? Siapa bilang kita boleh tidak mengenal Roh Kudus? Doktrin Roh Kudus penting karena Roh Kudus melaksana semua pekerjaan Allah. Ketiga, Roh Kudus itu penting sekali, dan doktrin Roh Kudus ini penting sekali karena Roh Kudus merupakan yang menurunkan firman menjadi wujud di dalam 2 bentuk. Melalui Roh Kudus, firman itu terwujud di dalam sejarah. Melalui Roh Kudus, firman menjadi daging. Melalui Roh Kudus, firman itu menjadi kitab suci. Saudara-saudara, saya tidak akan menggabungkan ketiga, jadi khotbah di dalam kedua yang besar seperti karbat. Saya akan mengatakan 2 hal yang penting. Roh Kudus menurunkan firman dari surga ke dalam dunia, maka firman menjadi bentuk daging, yaitu Yesus Kristus, menjadi bentuk tulisan, yaitu kitab suci. Saudara-saudara, in the incarnated form, that is the physical body of Jesus Christ. In the writing form, that is the written Bible. Saudara-saudara, di dalam bentuk tubuh jasmania, itu namanya Yesus Kristus. Di dalam bentuk tulisan, itu namanya kitab suci. Kedua ini merupakan pekerjaan Roh Kudus yang turunkan firman ke dalam dunia. Jikalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, di dunia ini tidak ada firman. Di dalam dunia ini tidak ada Kristus yang inkarnasi. Jikalau tidak pekerjaan Roh Kudus, tidak ada pekerjaan yang lain bisa menggantinya. Hanyalah Yesus Kristus yang dilahirkan dalam dunia melalui Roh Kudus. Itulah inkarnasi satu-satunya, dan itulah inkarnasi yang sejati dan tidak ada gantinya. Hanya melalui Roh Kudus yang menggerakkan para nabi di perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru. Itulah mungkinnya kitab suci tertulis di dunia, dan tidak ada buku yang lain boleh menggantinya. Ini satu-satunya firman Tuhan yang lengkap. Saudara-saudara, firman diturunkan ke dalam dunia melalui Roh Kudus. Maka Roh Kudus penting sekali. Jikalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, tidak ada firman yang berada di dalam sejarah. Tidak ada pengantara yang berada di tengah-tengah manusia dan Allah yang pernah menjadi bentuk daging. Inkarnasi hanya 1 kali. Kitab suci hanya 1 buku. Dan kedua hal ini menjadikan kita mengenal dan kembali kepada Allah. Kedua-duanya hanya melalui Roh Kudus terwujud di dalam sejarah. Mengapakah doktrin Roh Kudus ini penting sekali? Karena hanya melalui Roh Kudus manusia mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, pemberi hidup dan pelepas kita daripada kuasa dosa dan maut. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia adalah pemberi hidup dan pelepas kita daripada dosa dan kuasa maut. Ayat ini terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat kedua. Dia ada roh yang memberikan hidup, dan dia ada roh yang melepaskan kita daripada kuasa dosa dan kuasa maut. Saudara-saudara, di sini bedanya orang Kristen dan orang belum Kristen. Mereka yang belum Kristen pada satu hari mungkin menjadi orang Kristen jika pekerjaan Roh Kudus ini bekerja di dalam diri mereka. Dan kita yang sudah Kristen, kita sudah mengalami satu pelepasan daripada kuasa dosa, dari kuasa kematian keluar, lalu kita menjadi orang yang diberikan hidup yang kekal dari atas. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Hanya melalui Roh Kudus
kita mengenal Allah Tritunggal. Hanya melalui Roh Kudus kita melihat Allah menggenapi pekerjaannya 3 macam. Hanya melalui Roh Kudus kita melihat wujudnya firman di dalam sejarah. Hanya melalui Roh Kudus kita mendapatkan hidup yang baru. Di dalam Kristus semua sudah menjadi baru karena kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus dan doktrin Roh Kudus penting sekali? Doktrin Roh Kudus penting sekali karena hanya melalui Roh Kudus saja manusia bisa mengenal Allah dengan sejati. Ini tercantum di dalam 1 Korintus pasal kedua ayat ke-10 dan 11. Di situ dikatakan tanpa roh manusia tidak ada satu orang mengenal manusia. Demikian pula tanpa roh Allah tidak ada seorang mengenal Allah. Ikut saya. 1, 2, 3. Tanpa roh manusia tidak ada seseorang mengenal manusia. Tanpa roh Allah tidak ada seseorang yang mengenal Allah. Nah, ini merupakan satu kunci, merupakan satu prinsip yang ketat luar biasa. What is the key of understanding God? The key to understanding God is the Spirit of God Himself. Kenapakah keakraban kita dengan segala macam binatang belum pernah bisa mencampur baurkan kita sehingga bersatu, sehingga begitu erat, begitu intim sampai tukar pikiran? Tidak bisa. Karena apa? Karena binatang tidak mempunyai roh manusia. Binatang tidak memiliki roh manusia, dia tidak bisa mengerti apa yang kita mau katakan kepada dia. Dia tidak ada wadah untuk menampung, dia tidak ada mediator untuk menerima, dia tidak ada pengantara untuk menukar pikiran dengan kita. Binatang itu binatang, manusia itu manusia. Itu sebab di dalam buku Korintus Paulus berkata, tanpa roh manusia tidak ada yang bisa mengerti manusia. Dengan prinsip yang sama diterapkan ke dalam hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Tanpa melalui roh Allah tidak ada satu orang mengenal Allah. Satu kali anjing yang kita begitu cinta itu mati. Waktu dia mati, saudara-saudara, kita sedih sekali. Tapi sebelum kita sedih tahu dia mati, sebelum anjing itu mati, dia jauh lebih sedih dari kita. Waktu itu kami berada bersama-sama dari Surabaya pergi ke Bandung sekeluarga, dan anjing itu tinggal di rumah. Dia tidak ikut. Biasanya kita pergi tidak bawa anjing sih. Waktu kita pulang, saudara-saudara, kita menemukan anjing itu sudah mati. Dan pembantu berkata kepada kita bahwa anjing itu sebelum mati saben hari dia menangis dan tunggu di pintu. Biasanya dia paling sayang sama kakak saya yang perempuan. Dan kakak saya yang perempuan justru waktu ikut kita ke Bandung, di Bandung hari keempat dia mati di Bandung. Waktu kami pulang semua kakak perempuan tidak pulang, dan tidak lama anjing itu mati. Sebelum sebagian yang pulang dia mati. Waktu semua pulang anjing itu sudah tidak ada. Nah saudara-saudara, saat anjing itu setiap hari jam 9 dia tunggu di pintu. Tunggu kakak saya pulang. Kalau kakak saya pulang itu begitu pintu buka, dia begitu ekornya goyangnya seperti kipas daripada helikopter. Dia berjenggong-jenggong senang sekali dan begitu menikam ke depan. Saking sayangnya sama kakak saya. Lalu penghabisan pendeta Kalepong selesai. Itu 25 tahun yang lalu. Lebih daripada 24 tahun. Lalu kami pulang. Kakak kami mati di Bandung. Sudah. Sebagian pulang dulu. Sebagian masih di sana. Saya waktu pulang anjing itu belum mati. Tapi dia sedih luar biasa. Saya mau kasih tahu sama dia. Sudah tidak usah tunggu lagi. Dia tidak ngerti bahasa Indonesia. Saya pakai koi, dia juga tidak ngerti. Saya mau pakai bahasa anjing, tidak tahu bagaimana utaranya. Dia mau mengerti jiwa saya, mau mengerti perasaan saya. Tak mungkin karena dia tidak ada roh manusia. Mengerti maksud saya? Dia tidak ada rohnya manusia. Dia tidak bisa mengerti apa yang berada di dalam diri manusia. Lalu saben hari jam 9 saya lihat dia di situ. Wah, saya sedih luar biasa. Sedih luar biasa melihat. Karena dia di situ setiap kali buka pintu dia lihat bukan orangnya. Langsung dia turunkan kepala dan ekornya masuk ke dalam kursi sama keluar. Beberapa hari lagi dia mati
Pergedaan sedih luar biasa. Tidak ada komunikasi. Tidak ada kemungkinan untuk mengerti. Karena apa? Tidak ada roh yang menjadi pengantara saya dengan dia. Kalau binatang tidak mengerti manusia karena tidak memiliki roh manusia. Manusia juga tidak mengerti Allah kalau tidak mengerti melalui roh Allah. Itu arti dari ayat. Tanpa roh Allah tidak ada seorang mengerti Allah. Manusia bisa mengenal Allah karena roh Allah rela menyatakan sesuatu kepada manusia. Dan roh itu mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan manusia. Itulah sebabnya sebelumnya Allah telah mencipta manusia dengan peta dan teladan Allah sendiri. Itu sebab manusia mempunyai sifat rohani. The spirituality in man is the potential to understand God. And that is the place where Spirit of God works to communicate the revelation of God to man. Saudara-saudara. Kalau manusia tidak dicipta menurut peta dan teladan Allah, manusia tidak mempunyai fase atau mempunyai aspek rohania. Manusia tidak mungkin menampung segala sesuatu wahyu Allah yang bersifat rohania. Jikalau manusia tidak mempunyai kemungkinan potensi menerima wahyu daripada sifat-sifat rohani dari Tuhan Allah, Roh Kudus tidak mungkin bekerja diam diri manusia. Saudara-saudara, itulah sebab Allah itu roh adanya. Manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah itu roh adanya. Dan Allah itu dengan roh Allah bekerja untuk menjadi komunikator. Membawa segala kebenaran Allah untuk diwahyukan kepada manusia. Supaya manusia di rohnya boleh mengenal Allah yang bersifat rohani melalui roh Allah. Gereja yang tidak penting dengan Roh Kudus. Gereja yang tidak bersandarkan Roh Kudus. Dan gereja yang tidak berkhotbah dengan pimpinan Roh Kudus sulit membawa anggotanya untuk mengerti firman. Sampai hari ini saya tahu saya berkhotbah lebih banyak dari siapapun di dalam Indonesia. Saya khotbah, jumlah khotbah saya lebih banyak dari Billy Graham berapa kali. Saya sudah berkhotbah lebih dari 23.000 kali. Saya belum pernah mengajar homiletik bagaimana cara khotbah. Kalau saudara tanya saya kenapa Stephen Tong tidak berani atau tidak mau mengajar homiletik. Saya sudah mengajar lebih daripada 700 pendeta. Saya sudah mengajar sekolah teologi lebih daripada 30 tahun. Tetapi sampai hari ini saya belum pernah mengajar homiletik bagaimana cara berkhotbah. Karena saya rasa diri saya masih belum terlalu pandai berkhotbah. Setiap kali berkhotbah saudara lihat muka saya. Saya bersandar kepada Tuhan. Saya ketakutan kalau ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman yang saya sampaikan dengan sesungguhnya saya baik-baik serahkan kepada Tuhan. Dan setiap saat, setiap detik di atas mimbar pun saya harus bersandar kepada Dia, bukan kepada Dia. Di dalam homiletik seperti orang yang sudah tahu caranya. Caranya khotbah, tekniknya khotbah, keterampilannya. Sudah mempelajari semua, sudah tahu, sudah ngerti berkhotbah. Saya takut. Mungkinkah saya mengajar homiletik? Mungkin. Tapi saya akan mengajar homiletik sama seperti waktu saya khotbah, penuh dengan kegentaran di hadapan Tuhan. Saya mengatakan kalimat ini apa hubungan dengan Roh Kudus? Apa hubungan dengan doktrin Roh Kudus? Saudara-saudara, jikalau kita mengabarkan sesuatu, memberitakan sebagian dari firman Tuhan dan memberikan penjelasan komentatornya. Komentari dari firman Tuhan diberikan. Eksegesis diberikan. Hermeneutika itu diberikan. Pada waktu kita sedang mengkupas kitab suci, jangan lupa kita sedang menyampaikan firman yang sudah diwahyukan Roh Kudus. Yang sekarang akan diajarkan oleh Roh Kudus kepada pendengar. Kita hanya menjadi penyambung lidah saja. Itu maksudnya. Tapi kalau saya ambil alih semua saya yang pintar. Saya yang khotbah, Roh Kudus pinggir. Karena saya sudah tahu bagaimana berkhotbah. Saya tahu kitab suci. Lalu kita mengambil alih, kita menjadi tuan rumah. Pada saat itu gereja sulit mengerti kemauan Roh Kudus. Berbeda sekali di dalam satu kebaktian engkau rasa Tuhan bekerja. Dan Tuhan sedang mau engkau apa. Dan engkau hanya mempelajari sesuatu mengenai apa yang sudah ditulis dalam kitab suci dengan seorang pengkhotbah yang anggap diri sudah pandai. Alangkah indahnya jika setiap minggu, setiap kebaktian, pengkhotbah menghadirkan takhta Tuhan dan kedaulatan Roh Kudus
yang sedang mendidik jemaatnya melalui mulutmu yang begitu terbatas. Engkau sendiri juga dididik sehingga seluruh jemaat merasakan, dari pendeta sampai pendengar, semua merasakan Roh Kudus sedang mengajar anak-anak. Itulah kebaktian yang indah. Amin. Mengapa saya dirikan gereja? Saya harap mengembalikan satu zaman supaya menjadi satu standar, supaya menjadi satu contoh, supaya zaman ini semua gereja merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam jemaat. Dan firman diajarkan kepada kita, di mana pengajar dengan perasaan takut dan gentar, dia tahu dia hanya penyampai lidah saja, menyambung lidah. Roh Kudus sendiri yang mewahyukan kitab ini. Roh Kudus yang akan mengajar mereka. Roh Kudus harus mengurapi kita, memakai kita. Baru semua perkataan pengajaran kita itu menjadi satu berkat bagi setiap orang yang mendapatkan pekerjaan Tuhan. Doktrin Roh Kudus itu penting. Karena Roh Kudus itu adalah pengwahyu. Itulah sebab kalau Roh Kudus tidak memimpin manusia untuk kembali kepada pengenalan Tuhan yang sejati, tidak ada satu khotbah berguna. Tidak ada satu pelajaran kateksisasi hidup berfungsi. Dan tidak ada satu kebaktian hidup mempunyai kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan jika Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kebaktian dengan prinsip yang kita pegang saat ini, kita tahu doktrin Roh Kudus penting karena dia pengwahyu, dia pengajar, dia memberikan pencerahan, dia memberikan iluminasi kepada manusia. Maka setiap orang yang mengajar, yang belajar, yang khotbah, yang mendengar, semua berada di bawah naungan kuasa Roh Kudus itu. Kebaktian itu menjadi indah luar biasa. Tidak usah takut khotbah terlalu keras orang dan dengar. Tidak usah kira kalau engkau khotbah menyenangkan orang menjadi senang. Khotbah yang menyenangkan orang, tetapi tidak takut kepada Tuhan, mengakibat orang paling benci pengkhotbah. Khotbah yang keras, tapi tidak berdasarkan kuasa Tuhan, dasarkan otoritas sendiri, mengakibatkan jemaat benci kepada pendeta. Tidak rumus yang keraskah, yang lembutkah, yang menyenangkan orangkah, atau tidak senangkan orang. Itu semua tidak penting. Yang penting adalah yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau tidak mengkhotbahkan hal yang keras, khotbahkan. Waktu engkau bersandar kepada Tuhan dan Roh Kudus bekerja, khotbah yang keras mengakibatkan pertobatan yang paling banyak. Amin. Kalau Tuhan tidak suruh seseorang menyenangkan orang lain, dia sengaja menyenangkan banyak orang, makin menyenangkan, makin mengangkat majikan di dalam gereja yang akhirnya mengikat pekerjaan Roh Kudus. Saya harus peka sekali di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Bagaimana Roh Kudus yang menjadi Tuhan, tidak semua menjadi hamba, tidak semua menjadi anak-anak yang taat kepada Dia. Doktrin Roh Kudus itu penting sekali. Karena melalui Roh Kudus orang Kristen baru mungkin mempunyai hidup kerohanian dan kesucian sesuai kehendak Allah. Sekali lagi, only through the power and anointment of the Holy Spirit we can live out the true Christian life, true holiness and true spirituality. Hidup kerohanian seseorang, hidup kesucian seseorang hanya bisa dicapai kalau orang itu mematukan diri, taat kepada Roh yang telah memperanakan dia, memberikan hidup kepada dia. Saudara-saudara, jikalau orang Kristen tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus, jangan kira dia akan menyatakan hidup yang suci, hidup yang kepenuhan Roh Kudus, hidup yang berbuah, dan hidup yang rohani. Itu tidak mungkin. Apa sih artinya rohani? Apa artinya kerohanian? Adakah rumus? Adakah dalil? Adakah sesuatu corak di mana kita bisa mengambil patokan itu untuk mengukur orang lain? Saya boleh mengatakan tidak. Waktu Moody dipenuhi Roh Kudus, dia tidak rasa apa-apa, hanya sukacita penuh di dalam hati dia. Waktu Charles Finney dipenuhi Roh Kudus, seperti listrik turun dari atas, dari kepala sampai kaki, ya kesetrum. Saudara-saudara, waktu orang lain dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mempunyai satu sukacita luar biasa, atau keintiman dan kemanisan bersatu dengan Kristus. Dia berdoa berjam-jam, tidak mau bangun.
Ada lagi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesudah dipenuhi, dia menjadi orang yang berani luar biasa. Dulunya penakut, pengecut, selalu takut, selalu khawatir, selalu takut bahaya. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi suka mengabarkan Injil. Tidak peduli kepada siapa saja. Bahkan kepada pejabat-pejabat yang tinggi. Dia berani mengatakan kabar Injil dengan suara yang keras. Tidak ada rumus, tidak ada corak, tidak ada patokan. Jangan kira kalau orang ini dipenuhi Roh Kudus caranya begini, yang lain semua ikut-ikut gini. Itu jadi cilaka luar biasa. Satu sekolah teologi di Nanjing, semua orang kalau doa begini, Tuhan, oh Tuhan. Di tengah-tengah doanya muncul yang gitu. Dan lambat laun kalau sudah biasa mereka rasa, nah ini rohani. Coba lihat, tekannya. Oh Tuhan. Lalu seorang tanya, apaan ini? Di sini kok semua doanya susut-susutan gitu. Kenapa kok begitu? Mereka bilang, tak tahu ya, saya juga tidak sadar. Ya karena kebiasaan kali. Karena kakak kelas begini, itu rohani sekali. Adik kelas ikut. Udah ikut-ikutan begini, ditanya, telusuri lagi. Orang itu mau tanya, kenapa? Sekolah teologi lain? Enggak. Ada yang kalau nangis, dah rohani. Doa, menggerakkan Tuhan katanya. Ada yang nangis, ada yang diam, ada yang... Dia tanya, kenapa sih? Kenapa ini toh? Sekolah teologi ini toh? Yang mau jadi hamba Tuhan di semua kalau doa sampai separuh bisa. Ditanya akhirnya, baru ditelusuri. Mereka ikut seorang pendeta yang begitu top di seluruh Tiongkok, terkenal dan bukunya sampai sekarang sudah cetak puluhan edisi, masih terkenal. Namanya Dr. Chia Yiming. Lalu orang itu pagi tanya Dr. Chia Yiming, kenapa sih murid-murid yang begitu kagum terhadap engkau, ikut-ikut engkau. Sehingga katanya dari engkau kalau doa. Sekarang seluruh seminaris semua susutan. Wah cilaka dia bilang. Memang saya kalau doa kadang-kadang mesti sud. Kenapa sih? Dia bilang gini loh. Gigi palsu saya itu. Waktu masih muda persis. Sesudah tua saya kurus. Sesudah kurus doa separuh mau jatuh saya. Ini baru bisa cekat. Aduh cilaka dia. Masa murid saya semua ikut-ikut gitu? Iya. Kalau persekutuan doa piston, itu semua dari kamu. Aduh suruh mereka jangan ikut. Kalau ndak sud juga ndak apa-apa. Orang giginya baik-baik kok susut berapa? Saya perlu ini karena gigi saya mau jatuh. Itu bisa dekat kembali. Saudara-saudara, apakah karena Stephen Tonggal khotbah musik keras begini, engkau kira kalau orang dipenuhi Roh Kudus harus begini? Tidak usah. Jangan ikut saya. Engkau adalah engkau, dia adalah dia, saya adalah saya. Semua 1, 2, 3. Engkau adalah engkau. Yang bisu tidak usah dah. 1, 2, 3. Engkau adalah engkau, dia adalah dia, saya adalah saya. Perkembangkan dirimu sesuai pimpinan Tuhan atas dirimu sendiri, secara pribadi, secara personal, secara individu, secara berbeda. Sehingga engkau betul-betul berkembang menurut pimpinan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, Charles Finney waktu dipenuhi Roh Kudus seperti kesetrum. Tapi Dial Moody tidak. Semua orang lain dipenuhi Roh Kudus, semua lain. Akibat pelayanan pun lain. Jangan kira orang bisa menarik puluhan ribu, ratusan ribu, itu pasti ada Roh Kudus. Orang yang pendetanya nak maju-maju gerejanya, itu pasti ada Roh Kudus. Jangan begini. Ada orang dipenuhi Roh Kudus satu kali, waktu dia khotbah 3.000 orang bertobat. Siapa? Petrus, betul. Yang jawab betul. Yang jawab, tidak jawab mungkin juga betul, tapi tidak jawab. Satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Greg Tingson dari Manila mengatakan, Petrus khotbah satu kali 3.000 orang bertobat. Pendeta sekarang khotbah 3.000 kali, tidak ada satu yang bertobat. Tetapi saudara-saudara, Petrus dipenuhi Roh Kudus, khotbah satu kali 3.000 orang bertobat. Stefanus dipenuhi Roh Kudus, khotbah satu kali. Berapa yang bertobat? Dapat 3.000 orang?
Enggak. Dapat 3.000 batu. Betul nggak? Sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Yang dipenuhi Roh Kudus Petrus. Yang dipenuhi Roh Kudus juga adalah Stefanus. Yang berkhotbah tentang Yesus tersalib. Dia juga berkhotbah tentang Yesus tersalib. Petrus khotbah Yesus bangkit dari kematian. Stefanus juga khotbah Yesus bangkit dari kematian. Tetapi selesai khotbah Petrus yang dipenuhi Roh Kudus, 3.000 orang hatinya tertusuk, tergerak. Mereka bertobat dan menerima Yesus. Tetapi setelah Stefanus khotbah yang sama dengan Roh Kudus yang memenuhi dia, sama khotbahnya tentang Yesus yang mati dan bangkit, 3.000 orang bukan bertobat. 3.000 orang mengkeraskan hati. Lalu mereka melempar batu, mematikan. Lalu engkau mengatakan, oh, kalau ada Roh Kudus itu loh di Korea. Kalau di sini tidak ada. Kalau ada Roh Kudus itu yang bisa teriak-teriak. Kalau tidak teriak, enggak. Jangan sembarangan mengikat Roh Kudus di dalam kotak-kotak pengalaman pribadi yang berbeda. Orang doa yang itu rohani. Tapi waktu engkau mungkin gigi sakit. Ada orang lain, waktu dia rasa Tuhan besar sampai tidak bisa tahan, itu Roh Kudus. Ada orang yang tidak ada perasaan apa-apa, itu pun mungkin Roh Kudus. Sudah lebih 50 tahun di Indonesia sudah mulai membentuk sesuatu keharusan. Kalau tidak gini, tidak ada pelepasan. Kalau tidak gini, tidak ada Roh Kudus. Kalau tidak gini, tidak dipenuhi. Kalau tidak gini, belum diselamatkan. Sudah pernah? Sudah pernah? Pernah apa? Pernah muntah-muntah keluar. Sudah pernah? Belum? Belum bertobat kamu. Belum ada Roh Kudus. Sampai kapan gereja Tuhan seperti ini? Mari kita kembali ke Alkitab. Ada enggak orang yang bertobat muntah-muntah? Satu kali pun tidak ada. Adakah orang berdoa gini? Satu kali pun tidak ada. Saudara-saudara, mari kita kembali ke Alkitab. Kembali, tunjukkan kepada saya di mana ajarmu berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan firman. Jikalau pengalaman engkau tidak cocok dengan Alkitab, mungkin yang perlu dibuang adalah pengalamanmu. Tetapi Alkitab pasti harus kita pegang terus. Amin. Roh Kudus turun kepada seseorang. Roh Kudus penuhi seseorang. Orang ini bisa hidup suci, hidup rohani. Tetapi hidup rohani jangan diukur dengan semacam pengalaman pribadi sebagai satu patokan atau standar. Orang yang rohani bagaimana? Orang yang dipenuhi Roh Kudus yang sejati bagaimana? Hari-hari selanjutnya kita akan teruskan. Ketujuh, doktrin Roh Kudus ini penting sekali. Karena mengenal Roh Kudus dan mengalami kuasa Roh Kudus, itu menjadi satu rahasia di dalam kesuksesan kita mengabarkan Injil. Tanpa urapan dari Roh Kudus dari atas, tanpa Roh Kudus memenuhi seseorang, engkau tidak bisa bersaksi, engkau tidak berani bersaksi, dan engkau tidak berhasil bersaksi. Puji Tuhan. Itu sebab Yesus berkata, jangan pergi dulu. Bukankah sudah diutus ke seluruh bumi, engkau pergi, kabarkan Injil kabar seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Itu amanat agung. Ayo pergi. Jangan dulu, tunggu di Yerusalem sampai Roh turun kepada baru engkau pergi. Yang suruh pergi juga adalah yang suruh jangan pergi. Yang mengutus mereka pergi adalah suruh mereka jangan pergi. Tunggu dulu sampai Roh Kudus turun. Kalau kita bersandarkan kekuatan kita sendiri, kita mengabarkan Injil dengan kekuatan, pengalaman, pandai, dan talenta, dan segala karunia yang ada pada kita, saudara tidak akan berbuah apa-apa. Bersandarkan kuasa Tuhan yang sudah turun atas kamu, engkau baru bisa mengerjakan pekerjaan.